Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali kali ini saya Epa Jayantika menemani pemirsa tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik dari SMA Negeri 4 Denpasar. Yona yang duduk di bangku kelas 12 MIPA ini pernah meraih juara 1 dalam Olimpiade Biologi Biofest tingkat nasional serangkaian dari peringatan 10 tahun Universitas Indonesia. Selain itu juga berhasil meraih juara 2 Nusantara Biologi Competition tingkat nasional. Wah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia, Yona Max. Yowana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 4 Denpasar, Ngurah Bagus Aristiawan. Demikian nama lengkap Yowana yang kerap disapa Ngurah Bagus ini, termasuk salah satu siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan prestasi yang dimiliki, Ngurah Bagus mampu meraih berbagai prestasi, salah satunya menjadi juara 1 dalam Olimpiade Biologi Biofest tingkat nasional serangkaian peringatan 10 tahun Universitas Indonesia. Yowana yang kini duduk di bangku kelas 12 MIPA ini semakin giat dalam menekuni bidang sains, khususnya mata pelajaran biologi karena ingin melanjutkan pendidikan pada jurusan kedokteran. Dan yang terakhir, juara 1 akan mendapatkan Piala Bergilir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, medali, e-sertifikat, dan uang senilai 4 juta rupiah, diraih oleh SMA Negeri 4 Denpasar. Ngurah Bagus menceritakan, Olimpiade Biofest yang diikuti merupakan salah satu lomba yang paling berkesan meski berlangsung secara daring. Lomba yang diikuti mengambil tema konservasi gajah, di mana konservasi gajah yang dimaksud adalah perlindungan gajah yang ada di alam liar untuk dimasukkan ke Taman Marga Satwa. Dengan alasan ingin tetap berprestasi walaupun di masa pandemi, Ngurah Bagus secara tekun dan gigih dalam proses pembelajaran sehingga mampu meraih medali dalam Olimpiade tingkat nasional yang ia ikuti. Selain itu, berkat semangat serta kegigihannya, ia juga mampu meraih juara 2 Nusantara Biologi Competition tingkat nasional serta menjadi presentator terbaik event Cloud Computing Club Competition regional tingkat Provinsi Bali. Selain bangga karena berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang biologi, Ngurah Bagus juga merasa bangga karena mampu menjadi inspirasi teman-teman sekelasnya, bahkan teman-teman di Forsma untuk meningkatkan prestasi yang mereka miliki. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ngurah Bagus Aristiawan. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Denpasar. Untuk saat ini saya berada di kelas 12 MIPA. Oke, untuk di sekolah saya menekuni bidang salah satunya yaitu Olimpiade Sains. Olimpiade Sains itu saya memasuki bidang yang namanya biologi. Nah, untuk setahun 2 tahun yang lalu saya memenangi juara 1 Olimpiade Biologi di Biofest atau Biofestival 10 tahunnya Universitas Indonesia. Nah, di mana itu dimulai dari tanggal 4 Februari 2022. Nah, untuk pelaksanaannya itu secara online. Nah, sebenarnya saya berharap sih itu dilaksanakan secara offline ya, biar bisa saya ke Universitas Indonesia secara langsung. Namun ternyata masih berlangsungnya COVID-19, saya melaksanakan itu secara online. Pelaksanaannya cukup lumayan lama, itu sekitar 1-2 bulanan. Sehingga pengumuman akhirnya itu di bulan Maret
pengumuman itu di bulan Maret dan saya mendapatkan juara 1. Nah, untuk pelaksanaannya itu cukup lumayan simple sih ya, kayak pengerjaan soal-soal, tapi yang bikin menegangkan itu di saat finalnya, di mana saya ada presentasi bersama dosen dari Universitas Indonesia sendiri untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan atau tema yang diambil dari Biofest tersebut. Nah, untuk Biofest kemarin pada 10 tahun Universitas Indonesia itu mengambil tema yaitu konservasi gajah. Nah, di mana konservasi gajah di sini adalah pelindungan gajah-gajah yang sudah sangat meminimalisir di hukum alam, terutama di alam-alam satwa yang sudah sangat minim sekali. Nah, di situ saya menjelaskan bahwa dengan cara meminimalisir gajah-gajah yang ada itu dengan dimasukkan ke marga satwa, ternyata itu dapat juga menyuburkan segala ekosistem yang ada di Indonesia, terutama di salah satu ekosistem marga satwa. Nah, kenapa gajah itu sangat perlu dijaga atau dikonservasi? Supaya untuk secara luas, alam itu kan sangat luas. Nggak mungkin secara umum manusia yang menyuburkan tanaman itu sendiri dengan pupuk ataupun beberapa hal untuk penumbuh tanaman itu sendiri karena sangat luas. Nah, dengan adanya gajah itu melalui yang namanya feses atau yang namanya kotoran gajah itu yang akan membantu menyuburkan tanaman tersebut. Nah, itu salah satu juara saya yang sangat berkesan untuk saya sendiri. Ngurah Bagus mengatakan mempelajari bidang biologi memberikan pengalaman baru bagi dirinya. Selain sebagai bekal dasar menuju cita-cita menjadi seorang dokter, mempelajari bidang biologi tidak sesulit yang dibayangkan. Berbagai materi yang dipelajari sangat bisa dipahami dan dapat dicerna dengan baik. Selain itu, banyak hal yang didapat dalam mempelajari bidang biologi seperti belajar anatomi, berbagai hal terkait ilmu pengetahuan alam, berbagai jenis penyakit dan ilmu kedokteran. Kenapa saya memilih biologi pada bidang saya? Karena di sini terutama menuju dari cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter, yang dimana biologi itu menurut saya ada beberapa yang berkata bahwa biologi itu susah. Namun menurut saya biologi itu sangatlah bisa dipahami dan dapat dicerna secara pikiran kita sendiri. Karena kalau bukan mengatakan pelajaran itu pelajaran lain sangat jelek, akan tetapi biologi ini bisa dikatakan kita dapat memahami dengan pemikiran kita sendiri. Untuk dari hal tersebut, cita-cita saya karena menjadi seorang dokter, saya mengikuti olimpiade itu yang pertama untuk mengasah kemampuan saya. Ternyata dengan mengikuti berbagai olimpiade, saya juga memiliki pengalaman-pengalaman yang kayak misalnya sangat membantu saya untuk memahami lebih dalam yang namanya terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran. Salah satunya seperti kayak penyakit-penyakit yang ada, berbagai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam juga. Awal terjun di bidang sains khususnya biologi, kata Ngurah Bagus, untuk mengetes kemampuan diri serta bidang apa yang paling ia kuasai sesuai minat dan bakat yang ia miliki. Selain itu, remaja asal Padang Sambian Kelod dan Pasar Barat ini mengatakan dalam belajar pun tidak ada trik khusus yang ia terapkan. Dirinya lebih senang dalam mode belajar visual karena lebih mudah untuk dipahami. Ia berpesan, belajarlah dengan tekun, rajin dan secara kontinu, serta harus mencintai apa yang dipelajari, menikmati setiap proses yang harus dilalui guna meraih sukses seperti yang dicita-citakan. Saya bukan tipikal orang yang belajar itu secara 24 jam full ya. Untuk saya belajar di sini, saya mungkin akan mengambil poin-poin terpenting dengan mencatatnya di sebuah buku note. Nah, tetapi saya untuk mempersiapkan perlombaan-perlombaan yang ada, biasanya saya H-1 sampai H-2 hari itu biasanya saya menggunakan yang namanya mode belajar visual atau mendengarkan. Nah, kenapa saya menggunakan mode visual? Karena saya lebih suka mendengarkan suatu materi yang mudah menyerap dan tanpa membaca gitu. Nah, gimana Yona Bali cerita di balik keberhasilan yang Ngurah Bagus raih di bidang Olimpiade Sains, terutama bidang biologi. Tentu sangat membanggakan sekali ya. Cerita tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para Yohana di rumah untuk terus belajar. Nah, pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan mengulas lebih jauh lagi kegiatan Ngurah Bagus, terutama dalam persiapan mengikuti Olimpiade Biologi lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yohana Max.
Yuwana Bali berbagai lomba di bidang biologi selalu dijajal Ngurah Bagus. Baru-baru ini Yuwana asal Padang Sambian Kelot Denpasar ini juga mengikuti lomba HMC yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bukan hanya berprestasi di bidang akademik sebagai Yuwana Bali, Ngurah Bagus juga turut andil dalam pelestarian budaya Bali melalui kegiatan Mesandi. Nah, kira-kira seperti apa ya kegiatan Ngurah Bagus lebih lanjut lagi? Untuk itu kita akan saksikan, ini dia. Yuwana Bali, Ngurah Bagus Aristiawan merupakan anak dari pasangan Nyoman Musi Sugiharta dan Sri Hartati. Berhasil meraih Olimpiade Biologi Biofest tingkat nasional, serangkaian peringatan 10 tahun Universitas Indonesia tidak membuat dirinya berpuas diri. Semangat dalam mengikuti berbagai lomba lainnya terus ia tunjukkan. Baru-baru ini, Yuwana kelahiran Denpasar 23 Maret 2005 ini juga mengikuti lomba Hippocrates Medical Championship HMC tahun 2023 yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Berbagai persiapan dilakukan Ngurah Bagus untuk melaju ke babak kuartal final, namun sayangnya ia hanya mampu berada di peringkat 15 besar. Untuk belakangan ini saya sedang mengikuti persiapan yang namanya M-Force atau HMC yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, di sini astungkaranya saya mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke quarter final dan di mana itu dilaksanakan pada tanggal 29 minggu ini pada 29 Januari 2023 yang diadakan langsung pada Fakultas Kedokteran Udayana. Nah, untuk persiapan saya sih saya diberikan dispensasi oleh pihak sekolah secara full sekitar 2 mingguan. Di situ saya persiapkan untuk mempelajari segala hal berkaitan dengan pediatri atau penyakit-penyakit kedokteran dan juga ilmu-ilmu biologi yang lebih mendalam. Saya di babak quarter final ini akan yang menamakan mengikuti seleksi pos-pos yang dimana ada 25 pos. Nah, di setiap pos itu akan ada materi-materi yang mungkin saya sendiri belum tahu dan orang-orang juga belum tahu. Jadi kayak saya mempersiapkan itu lebih dalam melalui dengan mempelajari penyakit-penyakitnya dari berbagai jurnal dan berbagai informasi-informasi yang sudah memiliki pengalaman seperti dokter ataupun kakak alumni seperti itu. Meski belum mampu menyumbangkan peringkat terbaik, namun dukungan dari pihak sekolah terus mengalir. Dirinya selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, baik dalam pembinaan-pembinaan maupun hal-hal teknis lainnya. Berbagai kegiatan positif seperti lomba yang diikuti selalu mendapatkan pembinaan, motivasi, serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Untuk memotivasi teman-teman agar berprestasi, yang pertama, mungkin kita kenali dulu ya bagaimana sifat teman tersebut. Karena kita nggak ada yang tahu bagaimana sifat seseorang. Kita memahami bagaimana sifatnya dia, apakah dia memang seseorang yang dapat dimotivasi oleh sebuah kata atau akan dimotivasi dengan sebuah praktek atau motorik yang langsung gitu. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi, saya sering kayak memberikan motivasi kayak dukungan, misalnya dia bertanya, ini seperti apa, ini seperti apa. Misalnya saya akan memberikan kayak masukan, apabila misalnya dia menerima masukan itu, saya akan kayak memberikan suatu applause atau saya memberikan suatu kayak dukungan, oh ya udah dilanjutkan aja. Tapi kalau misalnya dia berkata, aku nggak bisa nih, seperti yang kamu saranin, ya saya akan berkata kayak, ya udah, kamu boleh melaksanakan itu, tapi kalau misalnya itu yang menurut kamu kurang baik, kamu akan cari yang lebih baik gitu. Jadi motivasilah dengan diri sendiri gitu. Sebagai kepala sekolah, Made Sudane mengucapkan terima kasih kepada para guru Forsma yang telah memotivasi dan memfasilitasi para siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan lomba. Selain itu, ia merasa bangga akan prestasi yang diraih anak didiknya. Pihaknya berharap Ngurah Bagus mampu memotivasi siswa lainnya untuk mengembangkan potensi dan talenta yang ada pada diri mereka guna meningkatkan kualitas diri untuk meraih sukses di masa depan. Om Swastiastu, saya selaku Kepala Sekolah SMA 4 Denpasar. Program unggulan kami di SMA 4 Denpasar adalah akademik ya. Nah, terkait dengan lomba-lomba yang membela nama baik, yang membela SMA 4 Denpasar, kami selaku Kepala Sekolah memberikan ruang dan waktu yang sangat luas untuk anak-anak berprestasi,
baik itu prestasi bidang akademik maupun non-akademik. Jadi anak-anak kami dorong untuk berprestasi ya, terutama nanti kelas 12. Karena apa yang mereka dapatkan selama di SMA 4 Dasar itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Karena di universitas menjadi pertimbangan prestasi itu untuk diterima. Hal ini kami juga punya suatu wadah untuk mencetak prestasi, yaitu melalui klub ya, apa itu klub sains, kemudian komputer, ekonomi dan kebumian. Nah ini adalah suatu cikal bakal anak-anak berlatih atau berkomunitas mereka itu adalah di sana. Kemudian dibimbing dan dibina oleh seorang guru, tentunya guru yang profesional. Bahkan kami juga memohon pembina ya dari luar sekolah yang bersifat profesional. Intinya lah bahwa kami ingin meningkatkan prestasi karena dengan hasil pembelajaran nanti bermuara akhir dari prestasi. Nah prestasi ini sudah banyak dicetak oleh anak-anak, tentu tidak semudah membalik telapak tangan melalui berproses. Yaitu pembinaan setiap minggu ya, pembinaan apabila ada lomba-lomba yang dalam waktu dekat maka frekuensi daripada pembinaan itu ditingkatkan. Secara singkat kami selaku kepala sekolah sangat mendukung anak-anak untuk berprestasi demi mengharumkan nama siswa itu sendiri, orang tua dan tentunya sekolah SMA 4 Dasar. Selain di bidang akademik, Yowana yang hobi menulis ini juga turut andil dalam pelestarian adat dan budaya Bali melalui kegiatan Medar Megite. Ia kerap berlatih dengan teman-temannya baik untuk persiapan lomba maupun ngaturangayah mesanti dalam upacara keagamaan. Dari berbagai prestasi yang diraih, ia berharap bisa menjadi motivasi bagi teman-temannya untuk lebih meningkatkan skill serta kemampuan yang dimiliki di bidang apapun itu tanpa terkecuali. Sane mangke ke bawah sang indek prikayu warisudu sane pineduwe. Dari sekolah sendiri saya dukungannya saya bisa dibilang mungkin lebih dekat sama guru-guru daripada sama teman-teman. Akan tetapi itu tidak akan menutup relasi saya untuk bergaul dengan teman-teman. Untuk dukungannya di sekolah, setiap saya ada perlombaan pasti akan difasilitasi. Seperti kayak untuk saat ini saya mengikuti M-Force ini, saya difasilitasi dispensasi untuk mempelajari yang lebih dipersiapkan lebih matang untuk persiapan quarter final tersebut. Untuk pembinaan kemarin saya dilaksanakan oleh pembinaan oleh kakak alumni. Saya sudah dilaksanakan secara intens sehari full itu dan saya mendapatkan ilmu yang lebih luas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Mahardika. Saya selaku teman dekat dari Ngurah Bagus. Menurut saya, Ngurah Bagus itu adalah sosok seorang yang sangat perlu dicontoh. Mengapa? Karena dia memiliki tutur kata yang lemah lembut baik bersama guru maupun bersama temannya. Tidak seperti kebanyakan anak remaja pada umumnya. Selain itu, Ngurah Bagus juga orangnya sangat berprestasi, terutama pada bidang biologi. Nah, selain itu juga, Ngurah Bagus mampu di bidang non-akademis, yaitu di bidang mesanti. Saya selaku temannya juga ikut ambil bagian dalam bidang mesanti itu. Ngurah Bagus sangat mampu membawakan suatu tembang dengan baik. Saya berharap Ngurah Bagus terus
belajar lebih giat lagi dan mampu mencapai cita-citanya yaitu menjadi seorang dokter. Maka dasari sajaroning iragama agama Hindu. Ngurah Bagus berharap dirinya mampu meningkatkan prestasinya di bidang akademik dan bidang-bidang lainnya. Pada kesempatan ini, Ngurah Bagus juga mengajak teman-teman maupun Yowana Bali lainnya agar terus berusaha dalam meningkatkan prestasi yang dimiliki di bidang apapun itu sehingga mampu membanggakan diri sendiri, keluarga, maupun sekolah. Untuk harapannya ya pastinya orang-orang kalau misalnya di perlombaan itu pasti harapannya itu bakalan lolos. Tapi untuk saya yang penting harapan saya untuk di babak quarter final ini bisa menyelesaikan segala pos dan untuk hasil itu akan saya harapkan bisa memasuki ke babak selanjutnya. Dan untuk prestasi M-Force ini mungkin saya akan pergunakan untuk mencari kampus selanjutnya ya, karena di sini saya udah kelas 3, saya mau mencari kampus. Mungkin dengan sertifikat M-Force ini saya bisa pergunakan untuk sebagai seleksi memasuki universitas gitu. Pesan untuk teman-teman yang pertama, jangan pernah untuk merasa diri itu kurang baik. Utamakanlah diri kita sendiri. Boleh mengutamakan orang lain, tapi pikirkan dengan diri kita sendiri apakah kita melakukan hal tersebut akan merugikan kita ataupun tidak gitu. Yowana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yowana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, YAWE dan juga narkoba. Salam Yowana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.